Hai semua, kali ini aku kembali dengan genre yang sedikit berbeda dari video-video yang udah aku upload di sini, yaitu film komedi horor yang ditulis dan disutradarai oleh Lowell Dean dan dirilis pada tahun 2014 silam. Sebelumnya aku mau mengingatkan ke teman-teman yang mau nonton film ini secara langsung karena terdapat beberapa scene yang dibilang cukup sadis dan eksplisit. So, bagaimana ceritanya? Ayo kita mulai. Film dibuka dengan keterlambatan seorang tokoh utama yang bernama Lu setelah sepertinya dia selesai bersenang-senang di malam sebelumnya. Selagi Lu yang ternyata seorang polisi ini menuju kantornya, kita diperlihatkan keadaan kota tempat Lu berada yang terlihat cukup kacau, yaitu dengan banyaknya poster hewan hilang, lalu juga banyaknya tindakan kriminal seperti coretan dinding di mana-mana dan perkelahian di pinggir jalan yang direspon acuh oleh Lu. Sesampainya di kantor, diperlihatkan seorang polisi lain bernama Tina yang terlihat dapat diandalkan terbukti dengan kamera yang menyorot prestasinya sebagai anggota terbaik beberapa bulan berturut-turut. Dan juga di sana ada seorang kepala polisi yang bernama Ray yang terlihat kesal dan tidak akur dengan Lu. Beberapa saat kemudian, datang panggilan dari seseorang bernama Willy yang hendak melaporkan sesuatu. Tugas itu pun diberikan Tina kepada Lu dan Lu pun segera menghampiri Willy ini. Di sini kita tahu jika Willy ini adalah seorang pemburu. Willy menunjukkan sesuatu kepada Lu, yaitu sebuah video yang memutar saat Willy sedang berada di hutan dan menemukan sesuatu yang aneh seperti adanya perkumpulan sekte sesat dan adanya ritual-ritual yang aneh. Dan di sini Willy juga mengaitkan hal itu mengenai apa yang menimpa kota mereka kira-kira ini, yaitu banyaknya hewan-hewan yang hilang. Lu yang mendengar ucapan Willy tidak menanggapinya dengan serius dan tidak percaya akan hal itu. Dan ia mengira jika itu hanyalah ulah iseng dari anak-anak ABG yang berada di kota itu. Mereka berdua pun sedikit berdebat di sini, lalu Lu pun pergi dari sana. Scene selanjutnya memperlihatkan Lu yang sedang minum di mobilnya, lalu mendapatkan panggilan kembali dari Ray yang menanyakan soal hasil pertemuannya dengan Willy tadi. Dan Lu pun menanggapinya jika itu hanya perkumpulan ABG biasa. Dan dia pun di sini kembali diperintahkan untuk mencari petunjuk lain. Lantas, Lu pun menuju sebuah bar yang bartendernya adalah seseorang yang sangat seksi bernama Jessica. Dia pun malah chill di sana sambil minum bir, hingga datang sekelompok orang yang kita sebut saja sebagai preman kota itu yang diketuai oleh seseorang bernama David yang suka berbuat seenaknya. Disusul setelah kedatangan David dan anak buahnya, datanglah seseorang bernama Terry yang sedang berkampanye untuk menjadi wali kota di sana. Orang-orang nampak tidak suka dengannya dan malah melemparinya dengan makanan. Scene selanjutnya adalah saat Lu yang berada di kantornya dan dalam keadaan tertidur, lalu dikagetkan oleh Ray yang datang. Dan di sini Ray pun kembali bertanya mengenai informasi dari kasus yang sedang ditangani oleh Lu itu. Setelah melaporkan ketidakadaan info itu, Lu kembali diberikan tugas untuk memeriksa keluhan yang sama tentang adanya hal mencurigakan di hutan. Lu pun pergi ke sana dan sesampainya di dalam hutan, Lu pun seperti sedang diawasi oleh seseorang atau sesuatu. Tak lama, dia menemukan Terry, yaitu calon wali kota yang sempat kita lihat di bar tadi, sedang digantung terbalik di pohon. Lalu saat Terry memperingati Lu, dia dipukul oleh seseorang dari belakang yang mengenakan jubah. Lu pun terlihat tersiksa saat orang-orang itu seperti sedang melakukan sesuatu ritual terhadapnya. Hingga alarm pun berbunyi dan Lu pun terbangun di atas tempat tidurnya. Saat dia sedang bercukur, kumisnya seperti kembali tumbuh dengan cepat. Dan di badannya juga ada lambang bintang yang dilingkari. Saat masih sedang bersiap-siap, Lu kembali mendapatkan panggilan mengenai adanya kasus baru. Saat dia berada di luar rumah, indera-inderanya seperti sangat tajam dan dia pun menjadi keheranan. Apalagi saat itu dia juga bertatapan dengan seorang pejalan kaki bersama anjingnya yang nampak takut kepadanya. Lu pun tancap gas ke lokasi hutan yang sama dikunjunginya kemarin malam. Dan di sana sudah ada Tina serta Ray, yang ternyata di situ ditemukan mayat Terry yang seperti sudah terkoyak-koyak.
Dan juga ada seperti suntikan di lengan Terry seperti bekas suntikan narkoba. Tak lama datanglah petugas lain yang dengan senang hati malah meletakkan donatnya di lutut mayat itu lalu kembali memakannya. Saat Lu melihat mayat Terry, dia seperti teringat dan terbayangi akan sesuatu mengenai kejadian malam itu yang di pikirannya hanyalah mimpi semata. Scene selanjutnya adalah berita dari calon wali kota yang lain yang kita sebut saja Maria. Di sini Maria memberikan pendapatnya mengenai insiden itu dan mengatakan jika acara Drink and Shoot yang biasanya tiap tahun dilaksanakan di kota itu akan dibatalkan. Saat terbayang dengan ingatan mengerikan itu, Lu yang tidak sadar malah mengendus-gedus dan saat Tina akan menghampirinya, dia juga sudah bisa tahu menebak dari baunya Tina itu. Tina mengatakan untuk menyelidiki hal tersebut, yaitu untuk mencari tahu kapan sajakah acara Drink and Shoot ini pernah dibatalkan. Dan di sini Lu menemukan kuncinya, yaitu setiap 32 tahun sekali. Dia melakukan hal tersebut di bar langganannya ditemani oleh bartender Jessica tadi yang sepertinya menaruh perhatian kepada Lu. Mereka lalu berbincang-bincang dan di sini Jessica bertingkah mencurigakan seperti menunggu-nunggu sesuatu. Lu tiba-tiba pusing dan merasa gerah. Lalu Jessica pun mengajak Lu untuk bersenang-senang. Akan tetapi Lu yang merasa mual pun berlari menuju kamar mandi dan muntah-muntah di sana. Jessica pun menunggunya tetap dengan bersikap aneh sembari terus menatap ke arah jam dinding. Di kamar mandi, Lu yang selesai muntah-muntah kemudian buang air kecil. Dan adegan di sini benar-benar sangat eksplisit menurutku karena diperlihatkan perubahan Lu yang sangat menjijikan, dimulai dari air kencingnya berdarah-darah dan terkoyaknya kulit-kulitnya. Sedangkan Jessica yang di bar tampak santai menyapu dan dari pintu belakang masuk beberapa preman yang memegang tongkat dan menuju kamar mandi tempat Lu berada. Di sini mereka nampak mengincar Lu dan namun sayang mereka semua malah terkoyak-koyak karena Lu yang sekarang sudah berubah menjadi manusia serigala. Besoknya, Lu terbangun dengan keadaan sedang dirantai di tempat tidur. Ternyata yang merantai Lu adalah Willy, yaitu pemburu yang sempat ada di awal tadi. Nah, di situ Willy sudah tahu jika dia telah berubah menjadi manusia serigala. Di sini Lee membuktikannya dengan memperlihatkan sebuah video yang mana di dalamnya terlihat Lu yang terkulai atau terkapar dan disertai dengan 3 suntikan bius di punggungnya. Tak lama Tina datang ke tempat Lu berada dan sebelum itu Willy menjelaskan mengenai gerhana bulan kepada Lu dan dia berkata akan mengawasi Lu dan harus mengunci Lu malam ini untuk mengamati perubahannya dan supaya dia tidak berbuat onar. Dan ternyata tujuan dari kedatangan Tina itu adalah mencari Lu untuk menyelidiki kasus yang terjadi di bar Jessica semalam yang jelas-jelas semua itu adalah perbuatan dari Lu. Di sana Lu habis-habisan diomeli oleh atasannya Ray hingga sampai-sampai dibandingkan dengan ayahnya sendiri yang dulu adalah seorang polisi yang hebat. Saat Tina sedang memeriksa TKP dan akan memfoto sesuatu, dia melihat fotonya bersama ayahnya dulu. Di luar, Jessica dan Lu kembali membahas mengenai kejadian semalam. Dan di situ Jessica mengaku jika Lu telah menyelamatkannya. Lalu dia pun masuk ke mobil dan pergi dari situ. Lu pun kembali ke dalam menemui Tina dan TKP tempat Lu ngoyo-ngoyo orang itu benar-benar kacau dan penuh dengan darah. Bahkan sampai ada kulit wajah salah satu dari orang yang dia koyak. Di lain tempat terlihat satu orang preman yang selamat dari Lu sedang dihukum oleh bosnya yaitu David dengan mengeluarkan salah satu bola matanya. Di sini belum jelas motif kenapa si David ini ingin menculik Lu dan kenapa si David ini bisa tahu mengenai Lu yang adalah seorang manusia serigala. Di lain tempat terlihat Lu yang berada di perpustakaan sedang mencari-cari berita dan buku yang berkaitan dengan sekte manusia serigala dan juga apakah ini ada kaitannya dengan menghilangnya ayahnya, serta juga terlihat kilasan ada foto yang sempat dilihat Tina di bar Jessica, yaitu fotonya bersama ayahnya. Di situ Lu mencari buku tentang pemuja iblis dan melihat tata caranya.
Lu pun mengingat kilasan ingatan tentang awal dia menjadi manusia serigala saat dia dipersembahkan dan diubah menjadi manusia serigala itu. Lu pun memperlihatkan kepada Willy sang pemburu tadi, dan di buku itu tertulis saat gerhana bulan, seorang manusia serigala akan lemah, dan di saat itulah monster berubah wajah memanfaatkan darah mereka untuk menambah kekuatan mereka hingga puluhan tahun, yaitu darah manusia serigala tadi akan dikristalkan dan dihisap seperti cara menghisap narkoba. Malamnya, Willy mengunci Lu di dalam jeruji penjara dan juga akan merekamnya. Tiba-tiba Tina datang dan mengomeli Lu karena dia berteman dengan Willy yang memang terkenal aneh di kota itu. Ternyata, Tina dan Lu ini mempunyai cerita yang berkaitan. Tina bercerita jika ayahnya sering nongki seperti Lu di bar Jessica dan juga bergaul dengan orang aneh. Dan saat itu, ayahnya menghilang hingga ayah Lu yang saat itu berposisi sebagai polisi mencari ayah Tina. Lalu mereka berdua pun menghilang dan tidak ditemukan sampai sekarang, dan juga dikatakan jika mereka kecelakaan, dan Tina sepertinya tidak percaya mengenai isu tersebut. Dan dia pun memperingatkan Lu akan hal itu. Tak lama setelah Tina pergi, Lu pun sedikit demi sedikit mulai berubah dan direkap oleh Willy. Dan lucunya di sini, meskipun sudah berubah menjadi manusia serigala, Lu tetap meminum minuman keras dan memakan donat seperti dia sebelumnya. Hingga Willy pun menjadi kebingungan. Tak lama datanglah telepon dari seseorang yang mengatakan sedang adanya perampokan di suatu toko. Lu yang awalnya berada di jeruji besi malah keluar dan mengangkat serta menjawab telepon itu, lalu segera mengajak Willy untuk menuju tempat perampokan itu. Mengetahui kedatangan polisi, si perampok sempat menawan salah satu pelanggan yang ada di sana. Namun dia tidak menyangka jika polisi itu merupakan manusia serigala, dan si Lu ini pun mengeluarkan geramannya hingga perampok itu pun menjadi pingsan. Lu pun pergi dengan mengambil sebotol bir dan sebuah donat. Setelah itu, daripada kembali ke jeruji besinya, Lu lebih memilih untuk mengupgrade mobilnya, dan mereka berdua pun pergi berkeliling kota pada malam itu. Di lain tempat, Tina mendatangi bar Jessica untuk menanyai sesuatu kepada Jessica. Hingga tak lama datanglah panggilan dari toko yang tadi dirampok, dan si pemilik toko ini melaporkan soal polisi serigala yang menyelamatkan tokonya. Di lain tempat kita diperlihatkan David di tempat markasnya sedang menghirup sesuatu yang berwarna merah. Lalu dia pun mendengar mengenai kejadian perampokan yang gagal yang telah menewaskan anak buahnya di radio hingga membuatnya kesal. Di sisi lain kita melihat Lu versi serigala yang tampak mencium sesuatu dari kejauhan, dan dia pun menyetir ke arah bau itu yang ternyata itu adalah markas tempat David tadi. Di sana Lu menyerang mereka semua, sedangkan Willy bersembunyi di mobil. Saat markas itu meledak, ternyata David berhasil meloloskan diri dengan beberapa anak buahnya yang lain. Lalu kita diperlihatkan Ray yang sedang mengomel ke Tina mengenai Lu yang tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Lalu Tina pun menerima telepon jika ada kebakaran di daerah tempat markas David tadi. Sedangkan Lu sendiri kembali ke kantor polisi, dan di sana Jessica sudah menunggunya dengan pakaian yang menggoda. Jadilah malam itu Lu yang masih berbentuk serigala bercinta dengan Jessica, sedangkan Willy menunggu mereka di dalam mobil. Setelah mereka selesai, Jessica pun memberikan minuman kepada Lu yang telah ada obat di dalamnya, yang membuat Lu melemah dan pingsan, dan serta-merta sosok Jessica pun berubah menjadi nenek-nenek berambut pirang, yang mana dia adalah calon wali kota yang lain yang bernama Maria tadi. Lalu scene memperlihatkan Willy yang masih di mobil terjaga karena menerima suatu telepon. Dia pun masuk kembali ke tempat Lu berada, lalu ditampar oleh Maria alias Jessica yang sudah nenek-nenek tadi, dan ternyata mereka berdua ini sudah bersekongkol dari awal. Dan rencana mereka membawa Lu kemarin malam pun gagal karena Willy yang tertidur. Lalu Willy pun mengatakan jika Lu ini sangatlah berbeda dari korban-korban mereka sebelumnya dan sangatlah kuat. Disambut bantahan tidak pulih dari Jessica, mereka pun membawa Lu ke satu tempat, dan saat meninggalkan kantor polisi itu,
Ternyata Tina diam-diam memperhatikan mereka dan mengecek CCTV yang ada di sana. Dia pun melihat semua kejadian itu, dari awal Lu berubah maupun kejadian saat si Lu ini bercinta dengan Jessica. Tina pun bersiap-siap untuk menyelamatkan Lu dengan mempersiapkan semua peralatannya. Di lain sisi diperlihatkan rombongan anak buah David yang tengah berkumpul untuk mengawasi daerah hutan. Lalu tiba-tiba David pun berubah menjadi Ray yang adalah kepala polisi di kota itu alias atasan Lu sendiri. Dan di sini terbukti jika mereka bertiga, Jessica, Willy, dan Ray ini adalah monster perubah wajah yang sempat dibaca oleh Lu di buku di perpustakaan. Lalu Lu yang sedang dirantai pun memberontak, tetapi dia tidak kuat karena gerhana yang akan muncul ditambah dia yang dalam wujud manusia pada saat ini. Di lain sisi, Tina diam-diam menghabisi anak-anak buah David atau Ray yang sedang berjaga. Sedangkan Lu sendiri sedikit demi sedikit juga berubah ke dalam wujud serigalanya. Hal itu dinantikan oleh mereka bertiga untuk mengambil darah Lu pada saat itu untuk digunakan menambah kekuatan mereka. Sedangkan dari jauh terlihat Tina yang bersiap-siap membidik ke arah Lu dan 3 monster berubah wajah itu. Lu pun ditusuk dengan pedang dan darahnya pun ditampung oleh Willy. Saat Willy sedang meminum darah Lu, dia pun ditembak oleh Tina hingga Willy tewas pada saat itu juga dengan wujud monsternya. Sedangkan Lu berhasil melarikan diri, akan tetapi dia masih lemah karena gerhana yang masih berlangsung. Di lain sisi, saat Jessica tua membakar jasad Willy, datanglah Tina dari arah belakang dengan menodongkan senjatanya. Lalu Jessica pun berubah kembali ke wujud muda dan mengatakan jika ayah Tina dulunya juga serigala dan juga pernah dia tiduri. Di lain sisi, Lu terlihat sedang menghabisi satu persatu anak buah David yang berjaga, sedangkan si Jessica tadi mati ditembak oleh Tina. Lalu bertemulah wujud serigala Lu dan Tina ini. Dan saat mereka akan pergi, Lu pun ditembak oleh David atau Ray, sedangkan Tina ditawan oleh anak buahnya. Lu dan David pun gelut dan Tina yang berhasil melumpuhkan anak buah David pun menusuk Ray dari belakang dengan pedang. Dan Lu pun yang meminum minuman keras pun menjadi sadar dan menjadi agak kuat dari sebelumnya. Lalu saat si David ini sedang mengoceh, Lu pun segera menembaknya dan Lu pun jatuh pingsan. Setelah gerhana berhenti, Lu kembali berubah ke sosok manusianya. Lalu dia dan Tina pun pergi dari hutan itu dan the end. Yeay, tamat. Sekian alur cerita pada hari ini. Aku harap teman-teman suka karena ini agak beda dari biasanya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan juga jangan lupa buat nonton video aku yang lain juga. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.